Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tuti dalam Prikes Prima Podcast spesial Ramadan. Ramadan merupakan momen bagi sebagian orang, itu merupakan momen yang spesial. Nah, namun meskipun dalam keadaan berpuasa, capek, haus, akan tetapi itu tidak menghalangi kita untuk terus produktif dalam beraktivitas. Nah, salah satu orang yang dikenal lumayan sibuk juga ya. Sekarang kita bersama dengan salah satu narasumber, ya siapa sih yang tidak kenal dengan beliau ini. Di luar kampus maupun apalagi di dalam kampus Uniprima ini sudah tidak asing lagi namanya. Ya, Assalamualaikum Kak Hairul Akram. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini panggilnya Kak siapa ini? Kak Hairul Ji? Bebas, kita saja. Oh bebas Ji, Kak Hairul mau apa, Le? Ini gini ya rasanya jadi narasumber ya. Iya dong. Biasanya itu saya podcastin orang, tapi sekarang saya di podcastin kebalik ini ya. Aduh. Ini jangan-jangan nanti justru saya yang saya yang jadi narasumber ini jadi hostnya kebalik ya. Bisa ya. Kita ngobrol santai aja kali ya. Jadi tidak usah pakai host narasumber ya gitu, sharing-sharing saja. Siap. Oke, Kak Hairul. Kak Hairul kan ini merupakan alumni juga ya di Universitas Mari Manggalatung. Itu alumni tahun berapa? Saya tamat 2018 kemarin, sebelum COVID ya. Iya, sebelum COVID. Oh, berarti Kak Hairul lulus, saya masuknya 2019. Oh nggak dapat ya, Tuti nggak dapat saya di kampus ya. Tapi kok saya bisa kenal ya, saking terkenalnya. Aduh. Iya, kemarin tuh kuliahnya jurusan apa di sini Kak? Jurusan administrasi publik ya. Kalau untuk jurusan yang sekarang, tapi kemarin itu ilmu sosial, begitu pula gelarnya, saya itu bergelar ESOS. Oh ESOS, untuk masih sekarang ESOS ya? Iya masih ESOS. Kalau sekarang kan sudah gelarnya jadi SAP kan. Jadi saya masih dapat ESOS terakhir kayaknya kalau nggak salah. Oh jadi di lulusan ini. Eranya beda ya? Bisa dikatakan seperti itu ya. Nah, sebagai mahasiswa kan ya pasti banyak pengalaman-pengalaman semasa kuliah, terutama bulan Ramadan. Kan mahasiswa kan tidak libur ya kalau Ramadan, kita masih kuliah juga. Nah, ini bagaimana pengalaman-pengalaman Kak Hairul selama kuliah? Oke, kalau ngomong-ngomong soal Ramadan ya, sebenarnya Ramadan itu kita harus sambut dengan happy, kita harus sambut dengan senang. Mau itu kita berstatus mahasiswa, pemuda, orang tua, anak kecil ya, kita semua itu harus sambut Ramadan. Karena di momen Ramadan itu sebenarnya ada banyak hal kebaikan yang bisa kita lakukan. Nah, kalau saya mau coba flashback ke belakang waktu saya mahasiswa. Itu waktu saya mahasiswa, hampir setiap harinya di bulan suci Ramadan itu ada kegiatan-kegiatan produktif yang kami lakukan bersama teman-teman ya. Mulai daripada kajian-kajian, ngumpul-ngumpul, cerita-cerita, diskusi-diskusi, dan juga ada beberapa program-program yang kami lakukan di bulan suci Ramadan. Seperti Jadi, itu ya. Kegiatan-kegiatan semacam itu memang sudah ada dari dulu ya? Sudah ada, genrenya mungkin sama, tapi kemasannya untuk teman-teman yang hari ini teman-teman lakukan itu yang beda, kemasannya aja yang beda. Tapi untuk genre kegiatannya bagi-bagi takjil, ngabuburit, bahkan kami kemarin masih mahasiswa sampai sahur bareng, ngajak orang lain sahur bareng, sampai di situ. Lebih mendalam ya. Sekarang kan biasanya tuh sebatas buka puasanya saja. Iya betul. Kalau kami tuh kemarin sampai kami sahur bareng sama teman-teman. Jadi mungkin genrenya aja kali ya yang beda, tapi aktivitas Ramadannya kita sama teman-teman yang lain ya sama saja Kak. Nah itu kan dulu. Nah kalau sekarang bagaimana? Kak Hairul yang sekarang itu bagaimana di versi Ramadan? Kalau sekarang sih fokusnya kalau kata teman-teman ya lagi nyantri di rumah. Nyantri di rumah itu gimana maksudnya? Jadi banyakin waktu sama orang tua, sama keluarga di rumah, habiskan momentum Ramadan ini bersama keluarga. Karena saya sadar beberapa Ramadan sebelumnya itu kurang waktu saya untuk keluarga. Kebersamaan keluarga itu minim. Saya itu banyak waktu kemarin sama lembaga, aktivitas-aktivitas sosial, sehingga Ramadan hari ini itu bismillah fokus di rumah. Dan juga mungkin salah satu aktivitas yang baru di tempat ini saya bongkar ya. Ini jarang banget orang tahu aktivitas saya kalau Ramadan. Itu saya sebagai pengurus masjid juga di Masjid Prima. Pengurus masjid juga? Iya. Jadi salah satu pilihannya kemarin selain nyantri di rumah itu
ada tawaran panggilan salah satu teman juga imam masjid Prima, itu katanya butuh bantuan untuk bantu ngurusin masjid. Makanya selama sebulan ini di rumah di kampus untuk urus masjid itu tadi ya. Ini bukan ria, bukan apa, tapi banyak teman-teman yang selalu cariin saya setelah berbuka atau selalu buka di mana, selalu taruh di mana. Makanya di tempat ini saya bongkar kali ya. Yang orang-orang tahu mungkin Kak Hairul ini adanya nongkrong di kafe, kerja proyeknya. Ternyata ada di masjid. Sering di masjid ya. Jadi gini-gini itu saya juga rajin ke masjid loh. Okay. Jadi untuk Ramadan kali ini berbeda ya dengan Ramadan sebelumnya yang agak berbeda. Sibuk. Akhirnya tahun ini dicoba untuk lebih quality time dengan keluarga. Oke, betul. Sebenarnya bagaimana sih pandangan Kak Hairul? Ini kan sudah beberapa Ramadan sibuk ya, meninggalkan keluarga. Bukan meninggalkan sih, tapi lebih banyak waktunya di luar daripada keluarga. Apa yang akhirnya membuat Kak Hairul ini bahwa saya harus balik ke keluarga dulu ini? Dalam ini ya. Pasti ada kejadian yang membuat saya sampai pada titik bahwa saya punya orang tua itu sudah berusia ya. Artinya saya nggak mau jadi orang-orang atau anak yang menyesali lupa dengan orang tua ya. Tentu momennya itu saya kurang tahu ya, apakah orang tua kita sama, terlebih ke ibu sih sebenarnya ya. Apakah ibu kita sama, ibu teman-teman yang ada di sini sama, atau ibu teman-teman yang ada di rumah sama ya dengan ibu saya. Ibu saya itu feelingnya kuat banget. Dia itu selalu resah, dia itu selalu nggak tenang ketika ada hal-hal yang menurut dia negatif itu ada pada diri saya. Contoh paling singkatnya ya, feeling ibu saya itu motor saya, dia tahu kalau motor saya itu belum masuk. Jadi kadang kalau datang di rumah datang motornya. di rumah itu kadang jam 12 malam ketuk-ketuk kamar, motormu nggak masuk. Saya cek belum masuk betulan. Terus di waktu kemarin ya yang saya ceritakan, waktu saya banyak beraktivitas di luar, kurang di rumah, yang mungkin mayoritas jam pulang saya itu di rumah pukul 2, pukul 3, itu kadang ibu saya yang selalu bangun bukain pintu. Saya tanya kenapa belum tidur, katanya masih nunggu, nggak bisa tidur, nggak bisa tenang. Saya kurang tahu ya kalau film teman-teman seperti apa orang tua teman-teman seperti apa. Yang jelas salah satu faktor yang buat saya tersadar dan sampai pada titik harus banyak waktu lagi bersama keluarga yaitu mama saya, ibu saya ya. Mungkin itu saja ya. Ini kalau dibahas lebih dalam lagi bisa-bisa kita mewek di sini. Banjir ini nanti mager itu kalau puasa nangis. Tapi kan sudah buka juga ya. Iya. Ya memang sih feeling seorang ibu itu tidak pernah salah kalau apalagi soal anaknya gitu. Iya. Baru orang tua saya itu selalu melihat kebiasaan-kebiasaan, selalu menegur kebiasaan-kebiasaan kecil, yang kebiasaan kecil itu pada saat saya lakukan itu saya ingat mereka. Semisal saya itu dulu kalau keluar rumah jarang nutup pintu. Nah pada saat jarang nutup pintu itu ibu saya selalu marahi, ibu saya itu selalu negur. Dan kejadian ini sampai pada lokasi-lokasi yang lain. Semisal saya di sekret lupa tutup pintu, itu saya ingat ibu saya. Ibu saya kalau di rumah selalu melarang, selalu menyampaikan tutup pintu kalau keluar. Makanya di sekret pun saya ingat itu di beberapa momen-momen yang sebenarnya beda konteks atau beda situasi kondisi, tapi saya ingat ibu saya. Berkat dari pembiasaan yang ditanamkan oleh ibunya. Betul, seperti itu. Akhirnya membentuk pribadi yang baik gitu. Kalau dikatakan baik, untuk saat ini sih masih berusaha ya memperbaiki diri. Begitu pula mungkin beberapa teman-teman yang tahu aktivitas saya, ya kalau dikata baik mungkin masih kurang baik. Tapi untuk saat ini kita sama-sama mungkin ya untuk lebih memperbaiki diri, memperbaiki circle-circle pertemanan kita ya. Karena awalnya kan dari hal-hal sederhana saja dulu, nantinya bakal muncul lah kebaikan-kebaikan yang lain. Kalau mungkin Tuti gimana pandangannya dengan seorang ibu? Kalau saya soal ibu, apa di? Kalau begini, saya selalu percaya itu perkataan orang tua itu pasti adalah doa kan ya. Oke, betul. Saya sepakat sekali. Waktu kuliah saya selalu dimarahi sama mama. Kuliah kampus terus. Itu dalam bentuk omelan, tapi kan perkataan ibu.
akhirnya menjadi doa. Sampai sekarang saya sudah lulus, saya masih di kampus ini. Ada kampus terus. Akhirnya sudah lulus masih di kampus. Ya istilahnya itu mereka mungkin ngomelin, tapi akhirnya dijabah sama Tuhan jadi doa. Akhirnya dikasih tempat lah saya, beneran saya di kampus sekarang. Alhamdulillah ya. Saya pernah ngomong-ngomong cerita tentang ibu lagi ini, itu saya pernah berada di fase omelan ibu itu saya jadikan sebagai masalah bagi diri saya. Saya pernah di fase itu. Ada, semua waktu anak pasti di ada di usia fase berapa itu ya, waktu sebelum sadar kali ya, waktu belum menemukan hidayah. Berarti sudah mulai sadar ini. Udah mulai sadar. Jadi omelan ibu itu kita anggap beban bagi kita ya. Kenapa sih ibu saya seperti ini, ganggu aja dan sebagainya. Itu saya sampai pada tahap seperti itu. Mungkin tadi Tuti sampaikan bahwa kita semua sama. Gimana Tuti melihat atau pernah tidak merasakan perasaan seperti itu? Ya tentunya pernah, semua Pernah juga, kayaknya ya? semua anak pernah deh kalau Gitu ya. bahkan mungkin ada itu bocah-bocah yang kalau diomelin sama mamanya ambil pakaiannya di lemari mau kabur. Pernah tidak? Kalau saya pernah. Saya enggak pernah ekstrim itu juga sampai mau kabur dari rumah. Saya ambil barang-barang di lemari terus tapi tidak pergi, saya sembunyi di kamar. Nanti dicari dikira kabur. Kalau saya pernahnya itu bukan kabur, tapi nginapnya di tempat lain 7 hari, Ti. Iya, itu lebih parah lagi. Jadi saya itu diam-diam nginap di tempat lain 7 hari, ditelepon dicariin enggak direspon. Yang lucunya itu pas sampai 7 hari, saya ingat banget 7 hari itu duit saya kan habis, nggak tahu mau makan apa lagi. Jadi saya pulang di rumah. Pas sampai di rumah ditanyain, "Kenapa pulang?" Wih, gila ini. Tidak diinginkan ini kedatangan. Artinya saya nggak diharapkan balik ini di rumah ya. Saya pernah seperti itu. Berat juga ya. Ada fase-fase pemberontakan anak-anak. Betul. Tapi sekarang alhamdulillah sudah sadar. Alhamdulillah ya. Sudah sadar betapa pentingnya peran orang tua gitu. Karena kadang mungkin ada beberapa orang yang mungkin masih merindukan omelan-omelan ibu. Iya, betul sekali. Menurut saya. Ya bersyukur ya teman-teman yang masih punya keluarga utuh di bulan suci Ramadan ini. Ini pesan yang mau saya sampaikan ya. Mungkin di beberapa tempat saya juga sudah sampaikan, di beberapa kajian-kajian dan materi-materi yang saya bawakan itu saya selalu sampaikan ke adik-adik bahwa teman-teman yang aktif, teman-teman yang aktivis, yang suka kumpul-kumpul, kegiatan-kegiatan sosial, atau teman-teman yang mungkin punya agenda-agenda padat di luar ya. Saya selalu berharap teman-teman bahwa aktivitas kita di lembaga, aktivitas kita di kegiatan sosial kita itu tentu lebih membuat kita banyak waktu sama orang tua. Ya, jangan sampai aktivitas kita itu kita susun serapi mungkin tapi kurang waktu kita sama orang tua. Seperti itu. Makanya teman-teman kita di lembaga ya, mungkin yang saya dapatkan juga di lembaga itu kita diajari untuk bagaimana caranya memanage waktu, mengatur waktu sehingga kita bisa mengatur aktivitas kita yang bisa membuat kita mengatur waktu lebih banyak lagi sama orang tua. Mungkin teman-teman yang saat ini lagi aktif-aktifnya, lagi panas-panasnya, lagi usianya ya. Pemuda-pemuda ini suka ini sekali dengan aktivitas. Saya mungkin sarankan bahwa tetap ingat orang tua, tetap ingat keluarga ya. Jangan sampai kita melupakan itu karena jangan sampai ada penyesalan yang kemudian membuat kita ya mungkin teman-teman tahu ya. Kita sudah sadar tapi orang tua kita sudah ya seperti itu mungkin ya. Pesan yang semoga bisa teman-teman lain tangkap dan sadari. Ya, terutamanya di bulan Ramadan ini ya. Betul sekali. Ya kapan lagi yang ngumpul sama keluarga satu kali setahun selama sebulan ini. Oke. Nah, itu tentang aktivitasnya yang tadi. Kan tadi sempat di-mention ini ada beberapa aktivitas selama bulan suci Ramadan ini yang dikhususkan untuk Ramadan ini ya, Kak Herul akan laksanakan. Kira-kira apa saja yang menjadi rencana-rencana Kak Herul untuk produktivitas di bulan suci Ramadan ini? Kalau berbicara produktivitas ya, ini kerjaan atau apa ini? Bukan? Kekerjaan aja dulu. Kerjaan aja dulu ya. Kalau kerjaan sih ya, kalau orang lain tanya, itu saya selalu bilang pengangguran, Ti. Kok pengangguran? Kerjanya itu cuma nongkrong di warkop, main laptop, main HP, Ti. Cuman takutnya calon mertua saya nonton.
Makanya saya harus jelaskan nih bahwa apa sih kerjaannya saya kan. Iya, iya. Halo. Nanti Kita ini sapa-sapa dulu. sapa dulu, halo calon mertuanya Kak Herul, amin. Jadi kalau ngomong-ngomong tentang kerjaan, alhamdulillah sekarang sementara bangun salah satu studio visual ya yang bergerak di beberapa bidang jasa. Mungkin teman-teman juga tahu ya, teman-teman follower Instagram saya itu juga tahu beberapa aktivitas kerjaan saya yang dimana saya membuat sebuah wadah, bukan perusahaan juga tapi semacam manajemen yang menaungi beberapa atau menawarkan beberapa jasa yang bisa membantu orang-orang yang ingin membangun citra, personal branding, UMKM, membantu usahanya untuk berkembang. Namanya itu adalah Star ID Visual Design. Boleh dicek ya Instagramnya. Kasih muncul nanti Instagramnya. Boleh. Jadi untuk teman-teman atau untuk kakak-kakak senior-senior yang butuh bantuan untuk pengelolaan personal branding, bagaimana membangun citra di masyarakat melalui media sosial, itu kami insya Allah siap untuk membantu. Begitu pula usaha, para pelaku-pelaku UMKM yang ingin membantu atau yang ingin dibantu untuk bagaimana mempublikasikan event-eventnya, itu insya Allah kami siap membantu juga. Itu untuk aktivitas kerjaan supaya calon mertua tahu juga ya. Oke. Nah, ini kita sudah di kerjaan. Lanjut ke, saya masih penasaran soalnya tadi yang bocoran-bocoran itu. Yang ada ini ya. Yang ada ininya ini. Apa ini? Mari kita dengarkan langsung ini kepada Jadi Kak Herul. Bicara tentang aktivitas di Wajo ya, salah satu kesyukuran saya tinggal di Kabupaten Wajo itu, teman-teman pemuda di Kabupaten Wajo itu banyak banget kreativitas yang dimunculkan di momen Ramadan ini. Tentu salah satunya itu teman-teman yang aktif di Sedekah Underground, yang setiap harinya nongol di jalanan ya untuk kegiatan sosial dan beberapa aktivitas-aktivitas lainnya. Itu salah satu kegiatan yang produktif banget. Ada juga teman-teman TCR di RTH Calacu, ada juga di Ramadan Festival di Islamic Center. Nah, dan juga ada ini Ti ya. Ini ya, adalah kalau yang di RTH kan ada ya tampak itu. Ada nampak. Di Islamic Center juga nampak. Juga. Kalau ini apa ini, di mana ini? Kalau ini Ramadan Talent, kebetulan saya mau perkenalkan diri kalau saya yang gagas acara ini. Makanya kemarin diundang bilang bisa tidak jalan-jalan ke podcast untuk ngomong tentang aktivitas Ramadan. Ya, jadi teman-teman boleh promosi ya. Para pemirsa juga penasaran pastinya. Oke. Jadi teman-teman kami dari BPC HIPMI Wajo ya, atas nama Badan Pengurus Cabang HIPMI Wajo, untuk Ramadan tahun ini insya Allah kami adakan event namanya itu Ramadan Talent. Ramadan Talent. Jadi awal mulanya muncul ide ini yaitu melihat perkembangan zaman ya, di mana banyak sekali pengaruh-pengaruh sosial media yang bermunculan, yang bahkan banyak mengganggu pahala puasa kita kan. Kalau kita scroll itu banyak cobaan loh. Geser sedikit. Betul. Makanya kami berinisiatif hadir di sosial media supaya dengan hadirnya kami di sosial media itu menambah tontonan teman-teman, masyarakat sosmed, netizen yang setiap harinya itu menggunakan sosial medianya. Kemudian kami juga salah satu tujuannya itu untuk mengangkat talent-talent muda di Kabupaten Wajo khusus di bidang Islamik ini. Makanya Ramadan Talent judulnya. Apa saja ini Kak yang bidang-bidangnya ini? Oke, untuk bidangnya apa sih yang ada di Ramadan Talent itu? Yang pertama itu kami mengadakan lomba azan untuk usia yang kami tidak batasi dan lokasi kami tidak batasi. Oh, jadi anak-anak, orang anak-anak dewasa boleh, dewasa boleh. Karena kan talent itu sebenarnya tidak bisa diukur dari tua mudanya seseorang ya. Kompetensi itu tidak bisa diukur dari tua mudanya seseorang. Jadi teman-teman, adik-adik yang punya talenta azan ya, itu silahkan ikut serta dalam kegiatan ini. Kemudian ada juga tilawatil Quran. Tilawah juga. Kalau tilawah itu kami bagi dua, ada khusus putra, ada juga khusus putri. Jadi kami pisahkan ya. Kalau azan kan tidak ada putrinya. Kalau surah yang dilafalkan dalam tilawah itu bebas, tergantung teman-teman
yang mana yang paling nyaman dibawakan, silahkan dibawakan. Dan terakhir itu ada cover lagu Islami yang mungkin Tuti harus ikutan juga. Aduh, ya. gimana ya? Saya mau ikut tapi harus ada jaminan saya yang menang. Pokoknya bicara soal menang ya teman-teman. Yang pertama yang kami mau sampaikan juga di tempat ini bahwa event kami ini itu ada syarat dan ketentuan yang mengatur. Yang tadi sudah saya sampaikan bahwa usia dan lokasinya itu tidak dibatasi. Kemudian yang kedua, kami basic eventnya itu di sosial media. Ya, basic eventnya kami di sosial media. Jadi teman-teman sisa buat video dengan merekam dirinya mengikuti lomba sesuai dengan kategori yang diikuti. Setelah itu diposting, posting di akun masing-masing. Akun masing-masing. Nah, ya. sekarang kan di Instagram itu ada fitur posting kolaborasi. Iya, Jadi iya. silahkan teman-teman posting videonya di sosial medianya masing-masing, kemudian undang kami berkolaborasi dengan HIPMI Wajo dan juga media partner kami Wajo Update. Jadi ada 3 akun yang bakalan tayang, Wajo Update tayang, HIPMI Wajo HIPMI juga. tayang, dan juga akun masing-masing Pribadi, peserta. Seperti itu. Dan untuk penilaiannya, ini yang paling banyak kemarin DM sama chat, Kak gimana ini Kak, proses penilaiannya seperti Iya, apa? Apakah ini seperti ini? Banyak tanggapan-tanggapan yang bermunculan. Tentu kami mau jawab di kesempatan ini bahwa mulai dari prasyarat, aturan-aturan sampai ke proses penilaian itu kami transparan, kami terbuka, ini aspek penilaiannya apa, bagaimana persentasenya, dan juga seperti apa penilaiannya. Nah, untuk penilaiannya yang kami bisa sampaikan itu di masing-masing kategori beda format penilaian. Untuk Ahsan itu 40% dari total like dari akunnya kami yang kolaborasi itu. Kemudian 40% kami juga punya juri profesional. Jadi kami nilai, hadirkan juri untuk melihat kualitas daripada video yang diposting itu. Nah, itu 40% dari total penilaian juri ditambah 20% dari total penilaian internal HIPMI. Jadi kalau banyak yang bilang HIPMI main nanti soal juaranya, HIPMI bisa memenangkan, ini nggak bisa teman-teman. Karena hanya 20% hak HIPMI untuk menilai. Ya, itu pun pasti menilainya ya, tidak mungkin tidak menilai secara fair ini juga untuk kan. HIPMI kami sudah rembukan yang bisa menilai itu ketua sekretaris bendahara. Jadi nanti total penilaian KSB ini, ketua sekretaris bendahara ini hanya diambil 20%. Jadi kalau ada yang curiga, ada yang sinis, ini nanti bisa diurus, enggak. Karena hanya 20%, itu pun kami lampirkan di sosial media, sebarkan secara luas supaya tidak ada lagi keraguan-keraguan, pertanyaan-pertanyaan negatif yang bermunculan di sosial media. Jadi benar-benar transparan ya penilaiannya. Jadi orang-orang juga bisa menilai, apalagi ini kan di sosial media. Betul. Semua orang dapat mengakses. Iya, makanya tadi di awal saya sampaikan bahwa ini bentuk untuk sebagai tontonan netizen. Biarlah netizen yang menilai. 40% dari total like yang netizen like sendiri itu kami bakalan ambil 40% dari total itu bakalan kami ambil, jadikan jumlah untuk ditambahkan ke penjurian juri dan juga penjurian dari BPC HIPMI seperti itu. Jadi Ramadan Talent ini hadir untuk mengubah isi beranda kalian yang awalnya bisa berisi dosa, akhirnya jadi tontonan yang bermanfaat. Iya, seperti itu. Dan ingat ya teman-teman, untuk akses sosial medianya itu BPC HIPMI Wajo atau HIPMI Wajo @HIPMI Wajo, bisa nanti dicantumkan ya editor ya editor yang tampan ini yang lagi ngantuk ini. Seperti itu. Oke, jadi diimbau ya kepada seluruh pemirsa sekalian itu yang mungkin yang punya bakat di bidang menyanyi, bisa azan, bisa tilawah, silakan daftar di sini. Nanti hadiahnya besar juga kan ya? Kita rahasiakan. Hadiahnya pun enggak, ini hadiahnya pun kami sudah share. Itu sudah ada di, pokoknya nggak ada tercantum. Itu nggak ada lagi. Pokoknya kami sebarkan ini karena betul-betul eventnya kami ini bentuk dukungan karena sumber dananya kami. Kami juga perlu mungkin sampaikan ya, sumber dananya kami itu sekarang dari sumbangan dan donasi para pengurus-pengurus HIPMI dan para pengusaha-pengusaha se-Kabupaten Wajo. Olehnya itu betul-betul ini kami niatkan supaya sumbangan para kakak-kakak senior-senior pengusaha ini bisa sampai, bisa membantu dan bisa menjadi amalan untuk para donaturnya kami. Nah, untuk itu makanya kami tidak batasi, kami tidak sembunyikan total hadiahnya, Pokoknya kami munculkan di brosurnya, teman-teman bisa cek sendiri di Instagramnya kami, itu ada total hadiah yang kami cantumkan. Iya, satu lagi nih Kak, ini biasanya banyak ditanyakan sama calon peserta, ini lombanya berbayar tidak?
gratis. Oh, gratis. Pokoknya gratis, tidak ada lagi kendala-kendala seperti itu. Pokoknya silahkan teman-teman tunjukkan kreativitasnya, tunjukkan bakatnya, silahkan berkreativitas dan ikuti acara kami Ramadan Talent BPC Hipmi Wajo ya. Ya, oke, ikut nih gratis jadi di rumah aja juga online. Oke, baik, ya tidak terasa ini sudah lumayan lama Lama kita ya. bincang-bincang. Oke, sekarang kita berada di penghujung video ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita hari ini, Kak Khairul, atas waktunya, pengalamannya, dan proyek-proyek yang sudah di-share tadi. Bisa ada penutup sedikit ya, yang mau saya sampaikan. Kami mau dengarkan closing ada statement closing statement-nya ya? dari Ada. narasumber. Silakan. Jadi teman-teman, ini spesial untuk acaranya kami. Ada beberapa pandangan-pandangan negatif nih, Ti. Persoalan mentalitas pemuda khususnya kita di daerah Kabupaten Wajo. Karena kenapa? Terlalu minder kita dengan kapasitas kita yang hidup di daerah. Terlalu malu kita dengan kemampuan kita yang hidup di daerah Kabupaten Wajo. Kita selalu menganggap diri kita ini adalah anak daerah yang tidak bisa berkembang. Itulah mental-mental yang merusak generasi muda, khususnya generasi muda yang ada di berbagai daerah. Iya. Ya, makanya kali ini saya mau ajak mari semua kita sama-sama teman-teman bangun mentalitas yang kuat bahwa putra daerah asli, kita anak daerah itu bisa dan punya talenta yang insya Allah bisa bersanding dengan talenta-talenta yang ada di kota-kota besar. Nah, itu yang mau saya munculkan dan itu yang mau saya pesankan kepada seluruh pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Wajo khususnya dan juga yang ada di kabupaten-kabupaten lain. Dan ingat, kami juga menerima peserta dari kabupaten lain. Iya. Pokoknya tidak Terbuka untuk dibatasi, umum, ya? terbuka untuk umum. Mungkin itu saja ya, Ti. Saya harap teman-teman bisa melakukan aktivitas produktif di bulan Ramadan ini, termasuk sebuah kebanggaan bisa kembali ke Prima Edutainment ya. Karena ini pernah menjadi rumah saya juga ya, dan alhamdulillah saya lihat sudah banyak perkembangan. Tim-timnya juga sudah keren sekali ya, sudah kreatif sehingga menyusun dan mengadakan podcast ini. Semoga jeripaya teman-teman, kreativitas teman-teman itu bisa berbuahkan hasil ya. Amin, Kami amin. doakan. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Oke, Tuti, ya. baik, terima kasih Kak Khairul untuk waktunya dan terima kasih kepada pemirsa sekalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Prima Edutainment. Terima kasih, saya Tuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.